yang tidak masuk hari ini? Tidak. Ya, berarti masuk semua, Oke, sekarang berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Biasa untuk menyemangati kita semua. Pak Pur nanti akan menyebutkan kata nanti kalian sambut. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan kita semua. Kalau kemarin duduk. Kemarin kita sudah sampai pada pelajaran tentang daur hidup hewan. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Masih ada hubungannya dengan hewan. Jadi hubungan dari daur hidup sekarang adalah hubungan antar makhluk hidup. Nah, dalam pembelajaran itu nanti kalian akan mengamati video. Videonya itu bisa diamati dengan dua cara. Yang pertama lewat proyektor yang Pak Guru tampilkan, dan yang kedua nanti videonya itu akan menggunakan sebuah alat bantu. Akan menggunakan sebuah alat bantu yang namanya VR box. Diharapkan nanti kalian itu seolah-olah berpetualang dengan melihat video, dengan melihat video. Nanti ini karena alatnya terbatas, itu satu kelompok akan Pak Guru pinjami satu-satu. Sebab kalau semua harus pakai alat ini ya lumayan. Lumayan. Yang bawa HP-nya bisa dibuka. HP-nya dibuka. Kemudian nanti kalian klik link video yang sudah Pak Guru bagikan. Nah, untuk yang lain bisa mengamati pada video yang akan Pak Guru tampilkan. Pak Guru ini langsung live YouTube. Langsung yang sudah bawa alat bisa langsung. Indonesia. It fragrance semakin aktif bagi mempersoal hijab ciprasnya on aktifnya on. Mari kita lihat bareng-bareng. Seolah-olah yang lain bisa mengamati lewat ini, proyektor. Ini enak kalau diamati dengan menggunakan
ayam, terus lebah, bunga, rumput, terus kelinci, rumah. Ya. Berarti apa itu? Ada lebah, ada kelinci, ada rumput, kemudian ada bunga. Itu apa itu? Makhluk hidup. Terima kasih Mbak Kalista Indri. Nah, itu semua tadi adalah makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan yang ada di sekitar kita semua. Nah, selanjutnya sekarang kalian coba bayangkan kebun yang ada di sekeliling rumah kalian. Kebun yang ada di sekeliling rumah kalian mungkin bisa di depan, bisa di belakang, atau berada di kanan kiri. Itu kira-kira hewan atau makhluk apa saja yang bisa kalian temui atau kalian lihat di kebun? Ular, laba-laba, kucing, burung, tawon, bunga. Ada yang menyebutkan hewan, ada yang menyebutkan apa tadi? Tumbuhan. Nah, semua itu kalau menurut kalian saling berhubungan atau tidak? Saling berhubungan. Oke, jadi antara hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita itu saling berhubungan karena mereka itu juga membutuhkan yang namanya makanan. Oke, kita masuk. Kalau tadi hanya untuk mengingat kembali hubungan antara materi yang kemarin dengan yang hari ini. Nah, sekarang untuk lebih memunculkan ide dan pengetahuan pada kalian, Pak Guru akan menyajikan satu video ini belum diamati melalui PNG. Di videonya ada dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tema 5 subtema 2 hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu ekosistem ya. Ya, dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan yang terbentuk karena peristiwa makan dan dimakan yang dikenal dengan istilah rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan makan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Berdasarkan perannya, makhluk hidup dalam rantai makanan terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu pada tingkat pertama sebagai produsen, yaitu makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya rumput, padi, jagung, dan tumbuhan hijau lainnya. Produsen juga mampu mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. Selanjutnya, makhluk hidup tingkat kedua disebut konsumen primer atau konsumen satu. Konsumen satu biasanya hewan pemakan tumbuhan atau herbivor yang dimakan oleh konsumen dua. Contohnya rusa, kelinci, dan belalang. Makhluk hidup yang menduduki tingkat ketiga disebut konsumen sekunder atau konsumen dua. Konsumen dua yaitu hewan karnivor atau omnivor. Contohnya ayam, ular, katak, dan tikus. Selanjutnya, makhluk hidup yang menduduki tingkat tertinggi disebut konsumen puncak, yaitu kelompok hewan karnivor yang tidak ada pemangsanya. Contohnya singa, elang, dan harimau. Dan yang terakhir adalah pengurai, yaitu makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa makhluk hidup lain yang telah mati. Penguraian tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan oleh produsen. Contoh pengurai antara
lain, cacing tanah, jamur, dan bakteri. Sekarang kita perhatikan gambaran bahan makanan berikut ini ya. Yang pertama ada burung padi yang dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh ayam. Kemudian ayam dimakan oleh elang. Dan saat mati, tubuh elang akan diurai oleh makhluk hidup pengurai seperti bakteri, cacing tanah, dan jamur untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan. Selanjutnya, aliran energi dalam rantai makanan. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Saat proses memakan, makhluk hidup mendapatkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Energi tersebut akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Berikutnya, hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Setiap makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, makhluk hidup saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi antar makhluk hidup dapat terjadi melalui hubungan simbiosis, predasi, dan kompetisi. Yang pertama yaitu simbiosis adalah hubungan timbal balik atau interaksi antar dua makhluk hidup yang berdampingan. Simbiosis sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antar dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya yang terjadi antara burung jalak dan kerbau. Dalam hubungan ini, burung jalak menguntungkan karena mendapatkan makanan berupa kutu yang menempel di tubuh kerbau. Sementara itu, kerbau diuntungkan karena kutu yang menempel di tubuhnya akan berkurang. Selanjutnya, simbiosis komensalisme adalah hubungan antar dua jenis makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Contohnya yaitu interaksi antara ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora diuntungkan karena mendapat sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Bagi ikan hiu, keberadaan ikan remora tidak menguntungkan, melainkan merugikan. Selanjutnya yaitu simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang hanya menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Contohnya yaitu antara nyamuk dan manusia. Nyamuk bisa bara manusia untuk meningkatkan nutrisi, sedangkan manusia merasa dirugikan karena menjadi gatal-gatal. Yang kedua yaitu predasi, adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Salah satu makhluk hidup berperan sebagai predator atau pemangsa dan makhluk hidup lainnya sebagai prey atau mangsanya. Contohnya elang yang memangsa ular. Dan yang ketiga adalah kompetisi. Kompetisi adalah persaingan antar dua makhluk hidup atau lebih untuk memperebutkan sumber daya yang sama di tempat yang sama. Sumber daya yang diperebutkan adalah makanan, air, maupun tempat tinggal. Contohnya, persaingan mendapatkan air antara kelompok zebra dan jerapah di ekosistem padang rumput. Oke, sekarang coba kerjakan soal. Jadi tadi itu adalah materi mulai dari awal sampai akhirnya muncul yang namanya hubungan antar makhluk hidup yaitu simbiosis. Oke. Selanjutnya yang bawa HP dan ada VR disiapkan untuk video yang kedua. Ini adalah video contoh tentang simbiosis. Teman yang lain bisa melihat video yang akan ditampilkan di layar. Sudah dicek yang lain? Oke, videonya adalah judulnya adalah VR Fly with a Bee and Visit the Hive. Nah, ini ya. Nah, ini adalah contoh
atau simbiosis. Itu ada hewan apa itu? Lebah. Lebahnya sedang terbang kemana saja? Ya, ini lebahnya terbang ya. Terbang kemudian hinggap di mana itu? Ke bulan. Bulan. Dan nanti kalian akan mengetahui setelah lebah ini terbang hinggap di bulan, ini nanti di akhir video itu kalian akan mengetahui sebenarnya ini lebah itu ngapain. Ya, nanti kita lihat bersama-sama dulu. Jadi sudah hampir sampai. Apa itu? Sarang lebah. Jadi di dalam sarang lebah itu ternyata ada masuknya seperti itu. Banyak sekali itu. Banyak sekali lebah yang baru terbang hinggap di atasnya, kemudian pulang lagi ke rumah. Ada tempat untuk menaruh madunya. Oke, baik. Oke. Yang pakai airbox sudah selesai? Ya. Tidak bisa. Oke, bisa ditaruh dimasukkan ke dalam plastik, termasuk HP-nya. Hati-hati bawa HP. Ya, bawa HP hati-hati. Ya, selanjutnya Pak Guru akan menampilkan. Ya, kalau ini sudah masuk pada nanti tugas kalian. Nah, ini penjelasan tentang tadi. Ini tadi kan di video itu ada ekosistem, ada habitat, ada populasi, ada pengelompokan hewan, kemudian juga ada rantai makanan, kemudian simbiosis itu kalau di video tadi ada 5, itu cukup 3 saja yang kita kenal. Ines sebutkan 3 simbiosis yang ada di layar. Nah, ada 3 G. Apa saja tadi? Mutualisme, komensalisme, dan yang ketiga marxisme. Nah, Pak Guru akan menampilkan gambar. Nah, sekarang yang duduknya di baris depan, ya, yang duduknya baris depan langsung kursinya diputar. Kursinya diputar. Oke. Kursinya diputar supaya menghadap ke belakang. Kursinya diputar supaya menghadap ke belakang. Ada ke depan. Konsol nih. Yang diputar. Nah, sudah diputar. Ngapain Pak Guru? Nah, nanti kalian berdiskusi dengan temannya untuk menjawab 3 pertanyaan yang ada di layar.
terlihat ya? Tulisannya terlihat ya? Masih terlihat ya? Oke, didiskusikan, ditulis. Nah, nanti instruksinya ada di sini. A. Amati gambar yang ditampilkan oleh guru. Gambarnya di depan. Yang kedua, diskusikan dengan teman satu kelompok untuk mendapat jawaban dari pertanyaan ketika gambar tentang hubungan antar makhluk hidup. Jadi di sini kan ada pertanyaan, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Kalau kalian bingung, setiap kelompok itu kan ada yang membawa smartphone, nah, membawa HP kan. Kalau kalian bingung ketika diskusi, maka kalian bisa mencari materi lewat internet. Nanti satu ada yang menulis dan yang tiga itu mencari jawaban. Bagus, kasih waktu 5 menit. 5 menit. Waktunya 5 menit saja. Nanti itu tidak usah maju, tetapi kalian cukup memberi pendapat jawaban masih di tempat duduk. Mas Rama bisa langsung googling mencari jawaban. Kalau di sini misalkan Mas Dery bisa langsung googling mencari jawaban. Di sini bisa Mas Pani atau Mas Marcel yang googling mencari jawaban dari ketiga gambar itu. Tapi diskusi, jangan diam saja. Teman-teman, diskusi itu saling berbicara. Yang teman-teman lagi dengan dia. Gambarnya di depan. Kan ada 3 gambar ya. Ada gambar nomor 1, ada gambar nomor 2, dan ada gambar nomor 3. Itu nanti di situ ada yang diuntungkan, dan ada yang dirugikan. Satu. Berarti ya diuntungkan. Diberi penjelasan, misalkan yang diuntungkan apa? Yang diuntungkan itu penjelasannya bagaimana? Ya, bisa dicari di situ. Itu fungsinya teknologi itu adalah untuk membantu dalam pembelajaran.
Boleh. Kenapa? Oh, enggak apa-apa. Boleh. Tadi ya buat aja tujuannya. Kelompok kucing kok diam? Kucingnya kekenyangan. Udah. Kucingnya kenyang, jadi tidur. Ini kelompok apa ini? Elang. Jatuh HP-nya. Kok retak-retak? Pecah. Setengah menit. Ada yang masih ingat tentang ide pokok? Apa ide pokok? Awal paragraf. Itu ikan remora. Ya, ikan remora itu. Ada yang pernah mendengar nama ikan remora? Belum pernah. Oh, tidak tahu. Jadi ikan hiu itu sering diikuti oleh ikan-ikan kecil, itu namanya ikan remora. Jadi yang kedua itu antara ikan hiu dengan ikan remora. Bukan apa namanya? Bukan ikan reksona, bukan, tapi ikan remora. Reksona. Jawabannya dalam bentuk kalimat, ya. Dalam bentuk kalimat. Jadi yang diusulkan siapa, yang diusulkan siapa. Dalam bentuk kalimat. Waktu habis. Gak apa-apa. Kelompok 1 dibaca untuk yang gambar nomor 1. Gambar nomor 1 itu hewannya apa? Kupu-kupu. Sama? Enggak. Ya, coba dibaca jawabannya.
itu? Mutualisme. Bagaimana menurut teman yang lain? Setuju atau tidak? Setuju. Tolong suaranya agak keras ya. Suaranya yang keras. Tahu saraf. Jadi yang pertama itu menurut kelompok 1 itu adalah kalau dibuat menjadi kalimat bagaimana, Mbak? Kalau dibuat menjadi kalimat. Kalau dibuat menjadi kalimat, hubungan antara kupu-kupu dan bunga di mana keduanya mendapat keuntungan. Coba diulangi lagi kalimatnya tadi. Hubungan antara kupu-kupu dan bunga di mana kedua makhluk hidup tersebut mendapat keuntungan. Jadi tidak ada yang dirugikan, ya. Ya. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk teman-teman. Kelompok 2. Hebatnya apa dan apa tadi? Hiu dan ikan remora. Hiu dan ikan remora. Coba dibuat dalam bentuk kalimat seperti tadi. Hubungan antara yang diuntungkan siapa? Remora. Hiunya untung atau rugi? Ayo, kelompok lain bisa membantu nggak? Bisa membantu kelompok hiu. Masuk kelompok hiu kalau awal IDB yuk, tidak bisa. Bagaimana? Dasar apa? Ikan hiu diuntungkan dari ikan remora. Rugi. Bagaimana menurut Mas Dewi? Kalau menurut bahasa Eropa, ikan hiu untung, ikan remora rugi. Setuju nggak? Ayo, tadi kalian sudah mencoba mencari informasi lewat Google belum? Kelompok 3, coba. Kelompok 3 coba pendapatnya tentang hubungan antara ikan hiu dan ikan remora. Nah, kemudian ikan remoranya tidak dirugikan, ya. Sudah lumayan, ya. Jadi Mas Dedi, seperti tadi yang bilang sama Mbak Indah, hubungan antara ikan hiu dan ikan remora itu yang diuntungkan adalah ikan remora. Sedangkan ikan hiunya itu tidak untung juga tidak rugi. Kok bisa Pak Guru? Bisa. Jadi ikan remora itu diuntungkan dari sisa-sisa makanan ikan hiu. Contohnya ikan hiu itu makan ikan yang lumayan besar. Itu kan kadang ada serpihan-serpihan ikannya itu. Nah, serpihan ikan itu yang kemudian dimakan oleh ikan remora. Jadi ikan remora tidak perlu mencari makanan. Nah, sedangkan ikan hiu itu cuek. Karena dia tidak merasa untung juga tidak merasa rugi. Jadi ikan hiu santai saja. Kalau dibuat menjadi kalimat, hubungan antara ikan hiu dan ikan remora yang diuntungkan adalah ikan remora. Tetapi ikan hiu tidak merasa rugi juga tidak merasa. Oke, kasih tepuk tangan untuk Mas Jerry. Kelompok 3, kelompok 6. Gambar apa itu? Nyamuk sama apa itu? Sama tangan. Nah, berarti itu yang diuntungkan siapa, Mbak Ines? Nyamuk akan diuntungkan dengan mengambil darah pada manusia, namun nyamuk itu akan merugikan manusia. Ya, terima kasih. Kelompok 2 dan kelompok 1 ada pendapat yang lain? Tidak ada. Manut. Mas Diri? Mbak Olivia? Setuju dengan yang dibilang sama Mbak Ines dan kelompok 3? Setuju. Setuju. Oke.
Yang ketiga, ini umum kita rasakan sehari-hari. Apalagi ketika kita itu mau tidur. Ketika kita mau tidur, mata mau terpejam, tiba-tiba ada suara. Seolah-olah suara itu dekat dengan telinga kita. Kira-kira bunyinya itu seperti apa? Mbak Kayla? Bukan. Nah, kalau masih bersuara itu berarti hewan itu masih terbang. Tapi kalau sudah tidak bersuara, itu berarti hewan itu sudah hinggap. Setelah hinggap, hewan itu akan mengeluarkan senjatanya berupa jarum suntik. Ditusuk, kemudian menyedot darah kita. Pernah lihat ya? Ada seekor nyamuk yang rakus, nyedotnya kokean, akhirnya perutnya meledak. Belum pernah? Tadi dicari di YouTube. Nah, setelah itu, setelah dia kenyang, dia akan terbang. Ada yang tahu? Nyamuk jantan atau nyamuk betina kah yang suka menghisap darah? Mas Geri, nyamuk betina. Alasannya apa, Mas Geri? Karena ingin bertelur. Ada pendapat yang lain? Tidak. Nah, Mas Fahmi asli ini ingin jawab karena nyamuk betina itu gede. Oh, betul. Jadi yang dibilang sama Mas Geri itu sudah betul. Walaupun belum tepat. Jadi yang menghisap darah manusia dan darah hewan yang lain itu adalah nyamuk betina, karena darah itu ternyata digunakan untuk kebutuhan daripada telur nyamuk itu. Jadi makanan calon nyamuk itu ternyata adalah darah sejak masih dalam bentuk telur. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Bisa dikumpulkan ke depan. Ada yang belum selesai? Tidak apa-apa, dikumpulkan. Oke, masih ada hubungannya dengan simbiosis, ya. Posisi masih tetap, oke, masih tetap. Sudah betul. Nyaman atau tidak dengan posisi seperti itu? Tidak. Nyaman. Kalau nyaman, oke, kita lanjutkan. Kalau tadi itu kalian adalah mengamati gambar, kemudian mendiskusikan tentang hubungan antara makhluk hidup yang ada pada gambar, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Selanjutnya itu ini. Nah, tulisannya besar sekali ya. Kecil. Apa itu Pak Guru? Nah, ini. Nah, tugas kalian selanjutnya nanti Pak Guru akan membagikan lembar kerja. Lembar kerja tadi seperti yang tadi ini. Lembar kerja
dari lembar kerja itu teks bacaan seperti yang Pak Guru tampilkan di depan ini dibaca, nanti kalian akan memperoleh yang namanya pengetahuan yang juga sudah kalian amati dari awal pembelajaran lewat video, ya. Kemudian kamu cari dulu apa namanya tadi? Ya kalau menurut Mbak Indah ada di awal paragraf itu apa? Ide pokok. Dicari ide pokoknya. Setelah dicari ide pokoknya, nanti kalian membuat sebuah karangan. Pak Guru nanti tulisnya di mana? Tulisnya di sini di belakang. Lembar yang kedua. Dan karangan itu berisikan tentang simbiosis. Kalian bisa pilih. Tadi simbiosis itu ada berapa? 3. Kelompoknya di sini kan ada 3. Nah, berarti bisa pilih salah satu. Parasitisme, mutualisme. Berarti yang sini nanti komensalisme. Wah, sulit Pak Guru membuat karangan. Tidak usah khawatir. Ada alat smartphone. Itu yang kalian manfaatkan untuk mencari teks bacaan yang akan kalian tulis. Nah, ini perlu kerjasama itu di situ. Jadi ada yang menulis, kemudian yang 3 itu berdiskusi. Kira-kira nanti simbiosis apa? Begitu ya? Oke, baru bagikan LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Kemudian misalkan ada yang punya pikiran, Pak Guru, kalau misalkan kita juga melihat buku paket boleh atau tidak? Boleh. Oke, buku paket boleh. Tapi buku paket itu hanya untuk panduan, jangan ditiru persis ya. Kalau pakai media yang lain di smartphone itu boleh, tidak apa-apa. Oke, langsung ditulis nama kelompok dan nama anggota kelompoknya. Tadi kelompok 1 ambil simbiosis apa? Parasitisme. Parasitisme itu yang bagaimana itu? Ya, parasitisme itu 1 untung, 1 rugi. Kemudian kelompok 2 mutualisme. Simbiosis mutualisme itu yang bagaimana? Sama-sama diuntungkan, itu sudah paham. Kelompok 3 otomatis tidak ada pilihan lain. Komensalisme. Komensalisme itu yang bagaimana? Bagaimana komen? Dan simbiosis yang bagaimana? Yang komensalisme itu? Iya, komensalisme. Bagaimana Pak ini? Lagi ya, maksudnya kan kalau tadi 1 diuntungkan, 1 dirugikan, itu kan parasitisme. Kemudian yang di sini dua-duanya untung, namanya komensalisme. Mutualisme, maaf. Yang sini kan tadi apa? Komensalisme. Lah, komensalisme itu hubungannya bagaimana? Ada yang diuntungkan dan 1. Nah, oke, kalau sudah mengetahui konsepnya, berarti bisa langsung dikerjakan. Diskusikan ya. Cari. Tadi kata Mas Denny itu kelompoknya mengambil yang mutualisme, berarti dua-duanya itu
di hati kenapa? Belum makan? Belum. Tuh. Itu dibaca dulu nanti tugasnya itu seperti ini. Membuat teks seperti ini. Misalkan tadi misalkan hubungan antara anggrek dan pohon pohon dari saya jawabannya di belakang ini saja. Nah, kalau sudah ketemu teksnya langsung silakan. Ya, dicari misalkan kata kuncinya teks tentang simbiosis parasitisme. Parasitisme. Ini yang mutualisme ini. Yang mutualisme. Pak, yang contohnya mana Pak? Kenapa? Contoh. Ini mutualisme ini. Pakai nama depannya. Contoh. Dibuat menjadi teks bacaan, Mas. Dibuat menjadi teks bacaan. Jadi kalian nanti membuat seperti ini. Teks seperti ini. Misalkan untuk Mas Dewi berarti bisa diketik tulis katakan teks bacaan simbiosis apa tadi Mas? Mutualisme. Nah, itu nanti ketemu. Kalau ini berarti teks bacaan simbiosis komensalisme. Kalau tidak ada di depannya bisa diambil lagi contoh. Contoh teks bacaan lumayan panjang dan lebar. Nah ini karena gunanya HP kan untuk bicara. Kan kalau bahasa apa? Kalau pendek itu Mas Fani kita cari lagi. Oke. Nah seperti itu ya. Kemudian Mbak Frida bilang, wah ini cocok ini panjang. Kemudian di sini, kenapa ini diam-diam cari gigi? Cari gigi. Cari. Oh YouTube. Wah, masih ternyata dari sini dari tadi itu nonton YouTube terus. Coba jadi ya. Nanti kalau tidak ketemu akhirnya berbagi ya.
disebut peristiwa ini, peristiwa nyamuk bisa darah manusia termasuk. Ditulisnya yang rapi, ya. Yang rapi tulisannya, supaya nanti bisa dibaca sama Pak Guru dan teman, jangan dibaca sama si tulis tok. Lagi. Nanti kelompok satu yang mau membacakan ya Pak. Nanti suaranya keras nanti biar teman yang lain bisa melihat. Bisa melihat. Dengar. Kelompok 2 nanti yang akan mati siapa? Suaranya yang keras deh. Ya. Kelompok 3 nanti yang akan maju membaca. Suaranya keras. Supaya nanti teman yang lain dengar. Kalau suaranya kecil, pelan, jangan mendengar.
Sudah? Yo, tahan dulu, itu temannya selesai juga. Oke, bisa dibaca dulu supaya nanti ketika maju sudah lancar. Kelompok 1 bagaimana? Selesai, proses. Kelompok 3 sudah selesai. Dibaca dulu supaya nanti ketika di depan itu sudah apa namanya mengetahui oh ini. Oke, silakan belakang. Oke, sambil menunggu kelompok 1 menyelesaikan, kelompok 2 silakan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Oke, dibacakan dari kelompok apa? Nama anggota kelompoknya siapa? Nama anggota kelompok Kayla Lydia Nisha Putri. Nama kelompok Yun. Peranan lubang-lubang dalam simbiosis yang menggunakan simbiosis adalah interaksi antara salah
Kelompok 3 setuju nggak? Setuju bahwa antara lebah dengan apa, Mas Giri? Bunga. Nah, itu termasuk simbiosis apa tadi? Mutualisme. Setuju? Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 sudah? Ya, maju ke depan. Dibacakan kelompoknya apa? Anggotanya siapa? Nama kelompok nama anggota kelompok ini karena seringas. Ini semua dengan mengalami tetangga. Semacam atau apapun itu adalah hewan yang praktik, tapi tidak punya penyengat. Seharusnya menggunakan penyengat pada tubuh, mamalia dan kaki atau sayap serangga seperti dengan kepala cacing, ini dari mangsa. Di sisi lain, karena hewan ini Tadi tentang simbiosis apa? Komensalisme antara unggal dengan tapi mamalia atau serangganya itu tidak, untung juga tidak dirugikan. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2? Jadi ini antara kalajengking, semut, mamalia dan serangga. Agak terlalu banyak hewani, jadi kalau dibaca mungkin perlu sedikit suara yang lebih keras. Tapi tidak apa-apa. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 1. Pendapat kelompok 2, bahwa nyamuk itu diuntungkan tetapi manusia dirugikan. Kelompok 3, oke. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Dikumpulkan Mas Marcel, Mas Geri dan juga Indri. Dari ketiga kelompok itu tadi ada yang mengambil simbiosis parasitisme, simbiosis mutualisme, dan simbiosis komensalisme. Untuk kelompok 3 tadi mengambil contohnya itu hewannya itu terlalu banyak. Kemudian yang presentasi ke depan itu suaranya lumayan pelan. Jadi Pak Guru yang sandungi ya, yang di dekatnya itu agak-agak tidak pelan. Jadi Pak Guru yang sandungi ya, yang di dekatnya itu agak-agak tidak begitu jelas apa yang disampaikan sama Mbak Indri. Tetapi intinya itu ternyata ada serangga yang menempel pada hewan lain, tetapi serangga itu ternyata tidak menguntungkan juga tidak merugikan hewan yang ditempeli itu. Seperti itu Mbak. Selanjutnya ini individu dikerjakan secara individu, maka secara otomatis kursi yang dibaris ke depan diputar lagi menghadap ke depan. Nanti ke depan.
Sudah. Waktunya 10 menit. Sudah sampai. Oke, waktu habis. Mas Jerry, Mas Berban, silakan dulu. Coba ceritakan kepada teman-teman kalian apa yang kita pelajari pada hari ini. Kemudian melihat kebun, kemudian hewan. Lupa. Ya, hari ini kita itu belajar tentang hubungan makhluk hidup melalui video yang Pak Guru tampilkan di depan, kemudian juga video yang kalian amati lewat VR Group, kemudian kalian mengerjakan lembar kerja yang ada hubungannya dengan simbiosis. Ya, jadi setiap kelompok itu mengerjakan bentuk simbiosis yang berbeda. Seperti itu, Oke, terima kasih Mas Jerry, bisa kembali ke tempat duduk. Tadi kelompok 2 mutualisme, kelompok 3 komensalisme. Itu adalah 3 bentuk simbiosis. Selain itu di video tadi ada 2 lagi ya, kompetisi dan satunya lagi predasi. Kompetisi itu persaingan antara 2 makhluk hidup yang jenis makanannya itu sama. Contohnya kelinci dengan kambing. Itu kalau dilepas, itu mereka nanti akan berkompetisi. Sama-sama makannya rumput. Kemudian yang kedua itu predasi. Predasi itu memangsa. Jadi satu hewan itu yang menjadi menjadi pemangsa dan yang satu dimangsa. Itu contohnya misalkan satu itu tikus dengan kucing. Nah itu tikus dan kucing. Jadi tikus ini akan selalu diincar oleh kucing. Seperti itu. Ya, karena waktunya sudah siang, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa yang akan